Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Sabtu Pekan Biasa ke-17 30 Juli 2022. Bacaan dari Injil Matius bab 14 ayat 1 sampai 12. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu, dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, "Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam, lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sikat Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan hari ini, baik dalam bacaan pertama maupun dalam bacaan Injil, di mana dua tokoh teladan hidup yang menjadi panutan kita, yaitu Nabi Yeremia dan Yohanes Pembaptis. Nabi Yeremia menjadi juru bicara Allah bagi bangsanya. Sedangkan Yohanes Pembaptis adalah tipe orang yang bebas merdeka secara batin. Ia menyuarakan kebaikan dan kebenaran. Mereka berdua mengalami tantangan dan penganiayaan, bahkan dikehendaki kematiannya. Kalau kita lihat dari sisi Raja Herodes, adalah tipe orang yang tidak punya prinsip atau ragu-ragu, apalagi dalam menyangkut kedudukan atau kekuasaannya. Raja Herodes gampang dipengaruhi terlebih oleh daya tarik wanita. Oleh karena itu, kekuasaannya dapat disalahgunakan untuk melenyapkan seorang yang baik dan benar. Herodes menghadirkan kuasa jahat yang selalu mengancam orang-orang yang menyuarakan suara Tuhan. Herodes membunuh Yohanes Pembaptis karena kebenaran.
Herodes tidak mendengarkan suara hatinya dengan baik. Dia lebih mendengarkan kata-kata anak dan istrinya. Dalam diri kita mungkin tidak pernah membunuh secara fisik, tetapi dengan kata-kata, sikap dan perbuatan kita. Bahkan kita telah membunuh karakter seseorang ataupun sesama kita. Lebih menyakitkan daripada sebilah pisau tajam yang mematikan dalam sekejap tanpa sakit yang berkepanjangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kata-kata kasar dan menyakitkan, sikap yang arogan dan perbuatan yang melukai seringkali menjadi hal yang memasung, membelenggu, dan memenjarakan hidup seseorang, membuatnya tidak bertumbuh menjadi pribadi yang baik. Jika demikian adanya, apakah Herodes dalam diri kita tidak lebih kejam dari Herodes yang membunuh Yohanes Pembaptis? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini mengajak kita untuk menjadi pribadi yang hening dalam mendengarkan suara hati kita, agar kita mampu untuk melakukan hal-hal yang baik dalam kata-kata maupun dalam perbuatan kita yang tidak bertentangan dengan cinta kasih. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita bersama-sama untuk selalu mendengarkan suara hati kita, sehingga kita pun dapat mengeluarkan tindakan-tindakan kita dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik, tentunya dengan hal-hal cinta kasih. Semoga dengan renungan singkat ini iman kita semakin diteguhkan. Amin.